Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya berikan satu judul yaitu berharga. Ya, seringkali kita mendengar dan meyakini bahwa hidup ini berharga. Bahwa kita sebagai manusia, sebagai orang percaya adalah berharga. Namun kita harus mengerti apa arti berharga di pemandangan Tuhan atau menurut firman Tuhan. Berharga seorang manusia itu ditentukan oleh apa? Apakah harta kita? Apakah skill kita? Apakah pengetahuan kita? Apakah kekuatan kita? Apakah paras kita yang cakap? Kita mau melihat apa arti berharga menurut firman Tuhan. Berharganya hidup kita ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, berharganya hidup kita ditentukan siapa yang menciptakan kita atau siapa yang membentuk hidup kita. Mazmur 139 ayat 13 dan 14, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalau dalam dunia perdagangan atau dunia jual beli, saat kita beli pasti akan kita lihat mereknya. Karena di balik merek tersebut kita akan tahu siapa yang membuatnya. Pabrik mana yang membuatnya, negara mana yang membuatnya. Dan dari merek ini kita yakin dan tahu seberapa kualitas produk tersebut. Bagaimana kualitasnya, seberapa ketahanannya. Kita akan tahu. Begitu pula dengan hidup kita orang percaya. Hal pertama yang harus kita ketahui tentang hidup kita adalah Tuhan sendiri yang membentuk setiap bagian hidup kita. Dalam Kejadian 1 ayat 31, setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Ia berkata semuanya ciptaan itu sangat baik adanya. Karena itu kita dapat katakan hidup kita ini sangat baik adanya. Berharga. Di dalam ayat 14 tadi pemazmur menuliskan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, kita harus sadar dan yakin bahwa hidup kita ini, segala yang ada pada hidup kita ini dahsyat dan ajaib. Karena Tuhan sendiri yang membentuk kehidupan kita. Karena inilah seorang Daud, seorang muda yang sangat muda, sanggup mengalahkan Goliat yang begitu berpengalaman dalam berperang. Daud menghadap kepada Saul, berkata, aku mau mengalahkan Goliat yang menghina kita. Saul berkata, tidak mungkin kamu bisa mengalahkan Goliat yang berpengalaman, ya, dan bahkan badannya jauh lebih besar daripada kamu. Tapi Daud tahu persis kualitasnya di dalam Tuhan. Daud tahu persis betapa berharganya hidupnya yang dibentuk oleh Tuhan. Hidup kita berharga karena Tuhan sendiri yang membentuk hidup kita. Jangan melihat pada kekurangan kita terus. Mungkin badan kita tidak sekuat Goliat. Mungkin badan saya penuh dengan kelemahan. Ya, mungkin kita tidak punya pangkat.
mungkin kita tidak punya titel yang baik. Namun kita ingat bahwa Tuhan sendiri yang membentuk kehidupan kita. Dan karena itulah hidup kita menjadi berharga. Ya, itu yang pertama, berharganya hidup kita ditentukan oleh siapa yang menciptakan kita. Yang kedua, berharganya hidup kita ditentukan seberapa berfungsinya hidup kita. Setiap kita diciptakan Tuhan dengan tujuan masing-masing. Kita dikatakan orang yang berhasil kalau kita tahu dan jalan dalam tujuan tersebut. Adam diciptakan Tuhan untuk merawat dan mengusahakan Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, Paulus juga menuliskan dalam Korintus, setiap kita orang percaya diumpamakan sebagai anggota tubuh Kristus. Semua kita orang percaya punya posisi dan tugas masing-masing. Kita dikatakan berharga saat kita menjalankan posisi tersebut. Seperti dalam Kejadian 12 ayat 2, satu contoh dari seorang bapa Abraham, Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Abraham, bapak orang percaya, dipanggil Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat. Begitu juga kita orang percaya, kita dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Ya, karena itu saya berkata kita berharga bukan karena harta kita, bukan karena skill kita, bukan karena ketampanan kita atau kecantikan kita, tetapi seberapa berfungsinya kita, seberapa kita menjadi berkat bagi orang lain. Saat kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, itu dikatakan kita tidak berharga di pemandangan Tuhan. Seorang Yusuf dikatakan berharga dan bernilai, bukan hanya kedudukannya yang sangat tinggi, tetapi saat Yusuf bekerja menyelamatkan orang lain, saat dia mengampuni saudara-saudaranya, saat dia menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Itulah yang membuat Yusuf menjadi seorang yang berharga dan bernilai. Di dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28, Tuhan Yesus juga memberikan kata-kata kepada murid-muridnya. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah hidup yang berharga. Saat kita tahu persis siapa yang membentuk hidup kita dan saat kita berfungsi sesuai dengan tujuan yang membentuk hidup kita. Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami betapa berharganya hidup kami dan betapa kami harus menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu.
seluruh gerejamu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.